Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, anak-anak semua, sekarang kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih atas kehadirannya setelah mengikuti kelas Bapak. Bapak senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun semua sekarang berjalan dengan keadaan daring, virtual seperti ini ya. Bagaimana kabar kalian? Baik, Alhamdulillah, sehat, Pak. Pak. Bagaimana dengan Bapak? Bapak baik nggak, Pak? Alhamdulillah, kabar Bapak sekarang baik-baik saja. Terima kasih, Miranti. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian di sini ada yang sudah tahu bentuk bimbingan itu apa? Bimbingan kelompok atau kalian sudah ada yang pernah belum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya Belum belum, ya? Pak. Oke. Jadi Bapak mungkin dari kalian ada yang sudah tahu juga apa belum maksud dari bimbingan itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Yara. Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya, Pak. Bagus, tepat sekali untuk jawabannya, Yara. Apa yang dikatakan oleh Yara bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Nah, pemberian bimbingan ini bisa disebut juga sebagai konselor yang memberi bantuan. Dan yang menerima itu disebut dengan konselinya. Ya. Untuk apa? Untuk membantu mengenali dirinya secara baik kelebihan dan kelemahannya. Dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang sudah bisa menambahkan dari pertanyaan Bapak yang sebelumnya? Bapak, saya izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Bagus sekali, Ayu Cahyani-Ningrum. Untuk jawabannya tepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang konseli. Nah, dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Kalau kelompok, ada yang sudah tahu belum apa itu kelompok? Artinya apa? Saya boleh nggak, Pak? Oke, baik, silakan Yara. Menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antara anggota, memiliki tujuan yang sama dan terdapat norma atau aturan di dalamnya, Pak. Oke, bagus sekali, tepat jawabannya, Yara Mutia. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan ya, kelompok itu adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih. Nah, dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama. Paham? Nah, semua itu menerapkan norma-norma yang diterapkan untuk semua anggota, ya. Dan satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok ini adalah adanya seorang pemimpin dan anggotanya. Oke? Kira-kira bertanya boleh, Pak? Oke, silakan. Sri Rahayu, dipersilakan. Jadi, kalau untuk bimbingan kelompok itu artinya seperti apa ya, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Untuk bimbingan kelompok ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah, mau dicatat nih teman-teman, salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok
yang artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas menanggapi, bebas memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, anak-anakku. Jadi saya rasa kalian sekarang sudah paham nih, apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan, apa sih tujuan dari bimbingan kelompok itu? Coba, ada yang bisa? Saya Pak, Miranti. Ya, silakan Miranti Nurmailina. Kalau menurut saya, tujuan kelompok yaitu agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Seperti Ya. itu, Pak. Bagus, bagus, bagus sekali. Kira-kira ada lagi mau menanggapi selain Miranti? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Sri Rahayu. Mm. Oke, dipersilakan. Jadi tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan yang baik antar teman di dalam kelompok. Bagus, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau menanggapi selain Sri Rahayu dan Miranti? Saya Pak, Aulia. Baik, silakan Aulia. Kalau menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk dapat mengenali diri dalam hubungan dengan antar sesama anggota kelompok. Oke. Oke, bagus sekali teman-teman untuk jawabannya. Mari kita beri aplaus pada semua anak-anak. Ya, jadi seperti yang kalian sudah pahami, ya, dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan di sini, Bapak ingin kalian dapat memperoleh pemahaman baru. Nah, dari pemahaman baru itu, wawasan baru juga pasti akan mengikutinya. Nah, artinya sebelum kalian tidak tahu akan bimbingan kelompok, akan menjadi tahu, ya. Dan itu semua bisa dikembangkan sesuai dengan WPKNS yang kalian miliki. Dengan adanya pembahasan topik masalah yang akan kita diskusikan, serta di sini kalian dapat berbicara atau mengemukakan pendapat kalian sesuai argumen yang kalian miliki. Bisa dipahami, anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih responnya. Tentu hal ini akan sangat berguna ya, pastinya, untuk kalian dan tentunya akan melatih juga public speaking dari kalian. Ya. Bagaimana kalian semua sudah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok di sini Bapak hari ini akan menerapkan suatu asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kekinian, dan kenormatifan. Jadi, Bapak ingin menyampaikan di dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas kerahasiaan, yang artinya segala sesuatu yang akan menjadi bahan pembahasan hanya diketahui oleh kalian. Nah, selaku anggota kelompok, lalu ada juga asas-asas kesukarelaan, yang artinya setiap anggota kelompok yang hadir di sini karena kemauan dari diri kalian sendiri ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, dari kalian nantinya secara sukarela akan berperan aktif pastinya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu ada asas-asas keterbukaan. Nah, setiap anggota kelompok dapat secara terbuka menyampaikan masalah permasalahan yang dialami oleh masing-masing kelompok. Karena jika hal ini tidak dilakukan, artinya pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok menjadi tidak efektif. Ya, paham? Paham, Pak. Oke. Oleh karena ini, kalian semua dapat bisa menyampaikan apa yang kalian rasakan dan menjadi permasalahan kalian. Asas kegiatan di dalam asas-asas ini diharapkan agar seluruh anggota kelompok dapat berpartisipasi secara aktif pada saat layanan bimbingan kelompok dilakukan.
Nah, selanjutnya ada asas kekinian. Nah, di sini nih poinnya nih. Ada yang tahu nggak maksud dari kekinian itu di dalam bimbingan kelompok itu apa? Coba. Bapak ingin bertanya. Ada yang bisa? Saya Pak izin menjawab. Silakan, Sri Rahayu. Jadi kalau menurut saya sendiri terkait asas kekinian ini menyangkut dengan pembahasan yang akan kita bahas. Artinya permasalahan itu mungkin permasalahan yang terbaru dan membutuhkan penyelesaian masalah segera. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Sri Rahayu. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi asas kekinian ini ada topik yang akan kita bahas dan topik ini sedang banyak dialami atau sedang ramai dibahas sekarang pada saat ini. Yang artinya permasalahan-permasalahan yang baru sudah terjadi atau sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di media-media dan yang terakhir juga ada asas penormatifan nih. Nah, dalam asas ini kalian sebagai anggota kelompok diharapkan dapat saling menghargai dengan anggota kelompok lain pada saat memberikan tanggapan atau argumennya. Jadi baik penjelasan yang tadi Bapak sudah sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ayu Tahiring Room. Oke, silakan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya, Pak? Bimbingan kelompok ini bersifat rahasia atau tidak? Seperti itu ya, pertanyaannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya, Ayu Tahiring. Jadi, bimbingan kelompok ini bersifat sangat rahasia, ya. Jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian, perlu untuk dirahasiakan. Digarisbawahi, perlu untuk dirahasiakan. Maka, masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bentuk bimbingan kelompok ini. Agar apa? Agar tidak menjadi pembicaraan umum, ya, tidak jadi gosip. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Bapak. Paham, Pak. Bagus, Paham, Pak. bagus. Kalau sudah paham. Sebelum kita memulai kegiatan, Bapak ingin memperkenalkan diri juga. Nih, jadi Bapak lulusan dari Universitas Indraprasta tahun 2018. Bapak sudah lulus, alhamdulillah, menggelar menjadi sarjana bimbingan konseling. Lalu Bapak tinggal di Jakarta, tepatnya berdomisili di Pinang Ranti, RT 17 RW 02 nomor 55 Blok A. Ya. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang berkaitan dengan Bapak? Umurnya berapa, Pak? Umur. Terima kasih. Umur Bapak sudah tua. Kira-kira ada yang tahu nggak umur Bapak berapa nih? 40. Berapa coba? 40, Pak. 40. Wah, ini kayaknya Bapak sudah tua banget ya. Oh, masih muda, Pak, 25. 25. Terima kasih, hampir mendekati 25. Ya. Bapak umurnya 24 tahun. Ya. Nah. Masih single gak, Pak? Ya, apa? Masih single gak, Pak? Aduh, pertanyaannya. Untuk single, insya Allah rencana tahun depan, doakan saja yang terbaik untuk Bapak agar bisa secepatnya menikah dengan calon makmum Bapak. Teman hidup Bapak yang akan Bapak pilih, gitu ya. Undang-undang ya, Pak, kalau itu, Pak. Ya, insya Allah ya, Nak. Sebelum kalian belajar lebih jauh lagi, kalian kan sudah mengalami libur panjang. Nah, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu, ya. Kira-kira ada yang mau memimpin doa siapa dari kalian semua? Saya, Pak, boleh?
Siapa? Miranti Nurmailina. Silakan dipersilakan pimpin doa ya, Nak. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk kelancaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan kegiatan belajar hari ini semua terlindung dari mara bahaya dan kemalasan-kemalasan yang ada ya. Semoga kita tetap dalam keadaan kondusif dalam pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira kalian sudah saling mengenal belum nih satu sama lain di dalam kelas? Kalau saya, alhamdulillah udah semua, Pak. Tiara Mutiara, sudah ya? Nah, untuk yang lain, sudah saling mengenal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Langkah baiknya, mungkin nanti setelah libur panjang tadi, sebelum kalian masuk pembelajaran baru lagi, kita coba untuk saling mengenal lagi, kita mereminder nama-nama teman kita kembali. Mungkin dari kalian ada yang lupa nih, keasikan berlibur ya. Oke, dimulai dari Ayu Cahyaningrum. Dipersilakan. Iya Pak, nama saya Ayu Cahyaningrum, rumah saya sebelah warung, hobi saya rebahan. Terima kasih Pak. Bagus sekali jawabannya. Hobinya rebahan ya, liburan lebih dihabisin buat rebahan ya Nak ya. Oke, selanjutnya Yara Mutiara, coba silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yara Mutiara Mani. Rumah saya di Kampung Rambutan. Hobi saya baca komik. Baca komik, wah pasti ini suka baca komik-komik Naruto nih. Kelihatan wajahnya wibu sekali nih. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Miranti. Baik, perkenalkan nama saya Miranti Nurmailina, saya tinggal di Ciracas, kemungkinan deket sama rambutan, deket dengan rumah Yara, dan hobi saya memasak, makanya badan saya sehat. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Miranti yang suka makan. Ya, jangan lupa ya, 4 sehat 5 sempurnanya tetap terjaga, olahraga juga kalau makannya banyak. Ya. Wow, hobi saya masak soalnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktaviani. Saya dari Kepulauan Riau. Hobi saya menari. Kapan-kapan main di Kepulauan Riau ya. Wah, insya Allah ya. Doain semoga tabungan Bapak bisa terkumpul, Bapak bisa menikah secara cepat, terus bisa liburan di Riau. Bisa ketemu kampung halaman Aulia. Ya. Bayarin, saya mau. Tapi bayarin ya. Pak. Iya, nanti ya ikut ya, kita liburan satu kelas. Oke, selanjutnya ada Sri Rahayu Puji Utami. Coba, Nak, silakan Nak. Ya, perkenalkan nama saya Sri Puji Utami. Saya aslinya dari Kepulauan Seribu. Hobi saya jalan-jalan pastinya ya Pak ya. Bisa lah. Oke, bagus sekali. Jadi di sini kita dari berbagai macam, dari Sabang sampai Merauke. Kita berkumpul di sini ya. Kita diperkumpulkan dalam kegiatan konseling seperti ini. Mata pelajaran konseling ya. Semoga dari berbagai hal yang sudah tempat tinggal kalian jauh-jauh ini, kalian bisa menambah relasi dan bisa menambah keakraban dari kalian ya. Sebelum Bapak memulai materinya,
Bapak mau ada yang namanya ice breaking nih. Kira-kira dari kalian semua ada yang suka namanya games nggak nih? Suka, Pak. Suka games, Miran? Suka, Suka Pak. banget, Pak. Suka. Biasanya Miranti suka bermain game apa nih? Ya, kalau saya yang berkelompok gitu sih, Pak. Yang berkelompok ya? Wah, hebat. Ada juga nggak yang suka main game selain Miranti? Saya suka apa aja sih, Pak? Semua game saya coba. Wah, keren. Ini anak gamers nih berarti ini ya, udah hobi baca komik, suka bermain game. Wah, keren. Jangan lupa ya bersosialisasi juga biar menambah relasi kembali ya. Oke. Jadi Bapak di sini ada games yang bernama tebak kata. Ya. Jadi tebak kata di sini Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Misalkan gini. Bapak menyebutkan subjek yang hewan. Nah, hewan yang pertama Bapak sebutkan kambing. Ya. Kalian tahu kambing kan? Nah, Pak, itu yang kambing. disembelih, Pak. Iya, kambing. Nah, yang huruf terakhir kambing itu G kan? Kambing. Iya, Pak. Nah, kalian melanjutkan dengan huruf terakhirnya. Kambing. Habis kambing berarti G. Wah, G. Depannya apa nih G? Gajah. Tapi semua harus terstruktur. Nama hewan semua. Nggak boleh dari luar konteks. Ya, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, seperti itu ya. Terus kalau yang salah gimana, Pak? Ya? Iya, Pak. Ada hukumannya nggak, Pak? Wah, Ada punishment nggak, ada Pak? dong kalau itu pastinya. Kalau namanya game harus ada ininya, yang kalah harus ada punishment-nya ya. Siap gak nih kira-kira dari kalian? Insya Allah siapa? Iya, Pak. Tapi punishment-nya apaan, Pak? Punishment-nya kira-kira dari kalian mau apa nih punishment-nya nih? Coba ada nggak mau ngisi punishment? Kalian Nyanyi siapnya aja apa kali, Pak. kalau Nyanyi. kalah? Biar seru, Pak. Nyanyi aja. Nyanyi ya. Boleh tuh, Pak, boleh. Boleh, Pak, boleh. Kalau kita benar semua, Bapak yang nyanyi ya. Wah. Boleh nyanyi, Pak. Betul, Pak. Setuju saya, Pak. Oke, baik. Tapi Bapak nggak ikut main ya. Bapak yang mengawali saja biar kalian, oke? Ya, Pak. Terus ini nyari kesalahan orang gitu, Pak? Apa? Nyari kesalahan biar ada hukuman gitu. Iya, bukan seperti itu sih, bukan mencari kesalahan, lebih tepatnya melatih kekonsentrasian kalian. Ya, supaya dengan adanya games ini kita bisa lebih dekat, bisa lebih cair suasananya. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bapak mulai. Nama hewan dari kata. Silakan dimulai dari Ayah Cahayu. Nih ya, kata diingat ya, siap dipersiapkan ya. Dipersiapkan jawabannya. Ya, Oke. Pak. Nah, diingatkan urutannya pertama Ayu Cahyaningrum, kedua Yara Mutiara, ketiga Miranti, keempat Sri Rahayu, kelima Aulia. Oke? Diingetin urutannya nih. Setiap urutan dikasih waktu 5 detik. Kalau kalah siap-siap. Ada dikasih 2 kali kesempatan. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Dipersiapkan nih. Kata. Dimulai dari Ayu Cahyaningrum. Kelinci, Pak. Kelinci. Selanjutnya Yara. Ikan. Ikan. Hebat. Selanjutnya. Apaan, Pak? Hewan. Hewan. Ayo. Ikan. Terakhirnya N. 5.
4. 4. Naga emang Iya. bukan hewan, Pak, naga. Boleh, naga. Selanjutnya, Ayu. Ayam, Pak, ayam. Ayam, keren. Selanjutnya, Aulia. Aulia. Monyet. Monyet. Oke, selanjutnya lagi. Balik lagi. Ayu Tayaningrum. T ya, Pak. Berarti tikus, Pak. Tikus, hebat. Selanjutnya, Yara. Singa. Singa, keren. Selanjutnya, Miranti. Angsa. Angsa, hebat. Sri Rayu. Angsa, ayo. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2. 1. Padahal balik lagi Rahayu ke kalah. A. Sri Rahayu kalah 1 poin. Sudah hilang kesempatannya. 3-1 kesempatan. Ayo kalian pada fokus ya. Berapa kesempatan, Pak? Ya. Berapa kesempatan salah? Kalian mau 1 atau 2 nih. Kalau 2, Ayu masih bisa dapat kesempatan 1 lagi. Kalau langsung kalah, Ayu yang kalah nanti nih. Yang langsung bernyanyi nanti. Ayo. Sepakatan. 1 Terus, kali, Pak. Mau 2 atau 1 nih? 1, Pak. 1. 1. Gimana, Ayu? Gimana Ayu? Tapi Pak, boleh lagu bebas kan? Boleh, mau lagu religi, mau lagu rock, mau lagu K-pop. Anak-anak boleh, Pak. Tapi Lagu lebih anak-anak banyak boleh. kebangsaan aja sih. Lagu anak-anak boleh kali, Pak. Oh, tentu tidak. Ayo, lagu kebangsaan aja. Bisa kan? Biar kita menanamkan cinta tanah air. Oke? Bisa? Ada yang mau request lagu apa? Wah, boleh tuh. Nah, hebat. Ada yang mau request lagu apa? Jangan susah tapi. Dangdut, Pak, dangdut. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Aja deh Indonesia Raya. Mana? Lagu daerah boleh kali, Pak. Lagu daerah. Wah, bagus nih. Lagu daerah apa nih? Mau dibawain? Sabang sampai Merauke. Nah, boleh. Dari Sabang sampai Merauke sesuai tema kita nih. Kita dipersatukan di sini nih. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu mah lagu Indomie, Pak. Oh, salah ya? Itu lagu kebangsaan anak kos, Pak. Oh. Bapak gimana sih, Pak? Aduh. Dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Anak-anakku? Bisa, Pak. Nyanyi bareng kali. Boleh Dari kali, Pak. Sabang sampai Merauke. Gitu ya? Oke, Pak. Oke. Siap nih, Pak. Dipimpin oleh Ayu dan dinyanyikan oleh Ayu sendiri. Siap, Pak. Dimulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Sri Rahayu. Udah, Pak. Ya Allah, saya mau lanjut si Bapak nih. Oh, kirain sudah selesai lagunya. Oh ya udah, enggak apa-apa, udahan, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Sri Rahayu. Oke, cukup sekian ekspresinya yang Bapak tadi telah isi dan kalian-kalian juga sudah merespon dari kegiatannya. Bagus sekali, pintar-pintar anak Bapak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi. Ya, kita sekarang masuk dalam materinya, anak-anak. Baik, Pak. Nah, dari materi terkait topik apa yang akan kita bahas? Ya, jadi topiknya ini. Ya, ada sesi sharing, ada sesi tanya jawab, dan materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke. Nah,
setelah itu sesi sharing di sini kalian itu dapat menceritakan pengalaman kalian dan sepenglihatan kalian juga terkait dengan topik bullying. Oke? Jadi topiknya bullying. Nah, Bapak berharap setiap anggota kelompok dapat berperan aktif pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok ini berlangsung. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, bagus. Untuk itu, Bapak akan memulai kegiatan ke tahap selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam tahap kegiatannya. Nah, pada kegiatan hari ini kita menggunakan topik tugas. Artinya di sini sudah bisa menentukan tema yang akan kita gunakan sebagai pembahasan masalah. Mungkin dari kalian sudah sering mendengarkan kata bullying, ya, karena memang sejak dulu persoalan-persoalan bullying ini nggak ada nih habis-habisnya. Kasus bullying ini ada di berbagai macam daerah. Dari secara perkembangan teknologi, semakin pula juga persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, bentuknya bermacam-macam. Untuk ada tindakan bullying sendiri cukup memperhatikan, ya. Kasus bullying ini, tindakan bullying banyak sekali terjadi di suatu negara-negara juga. Tentu tidak hanya di Indonesia saja. Mungkin di berbagai negara tindakan seperti ini masih juga terjadi, apalagi di dalam lingkungan yang pendidikan. Gitu. Di lingkungan pendidikan itu masih banyak juga kasus-kasus bullying. Nah, apakah di sini ada yang pernah nggak mengalami kasus bullying, atau kalian dari beberapa kalian anak-anak pernah melihat temannya dibully, gitu, mengalami tindakan bullying? Ada tidak? Kalau Miranti sendiri sih alhamdulillah tidak pernah ya Pak, dan untuk teman sekitar juga alhamdulillah juga tidak ada yang pernah kena bullying Pak. Oke, bagus Miranti. Selanjutnya ada lagi? Untuk saya pribadi dan ruang lingkup sosial saya juga belum pernah terjadi pembulian Pak. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi? Kalau saya pernah Pak, tetapi yang saya alami itu lebih ke verbal bullying seperti body shaming. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Kalau saya sendiri alhamdulillah nggak pernah sih Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau saya pernah Pak mengalami, padahal itu kejadiannya udah bertahun-tahun, udah lama malah, ya masih TK, tapi masih teringat jelas di ingatan saya siapa yang melakukan, bagaimana dia membuli, dan saya juga ingat guru TK yang tidak melakukan apapun Pak. Itu pengalaman saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk anak-anakku semua, jadi dalam kegiatan ini ada yang pernah dibully atau tidaknya, ya, secara langsung atau secara tidak langsung. Bagi teman-teman kalian, bagi anak-anakku sudah mengatakan sejujur-jujurnya. Nah, untuk Ayu Cahyaningrum dan Yara, setelah kegiatan hari ini, Bapak mengharapkan kalian, ya, yang tadi Ayu dan Yara itu bertemu dengan Bapak, ya, setelah pembelajaran kali ini, ya. Bapak tunggu nanti di ruangan. Ada lagi yang ingin mengetahui bullying itu seperti apa nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kasus bullying itu seperti apa? Saya Pak izin Pak menjawab. Oke, Ayu Cahyaningrum. Ayu ya? Ayu Pulau. Ayu Ini, siapa nih? Dari ini Kepulauan dampak Seribu ya? Iya Pak. Ini dampak bullying kan Pak? Ya.
Jadi menurut saya sendiri dampak bullying ini cukup besar ya, terutama bagi kondisi psikologis korbannya. Karena tidak hanya korbannya yang mendapatkan serangan fisik, namun korban bullying ini juga akan apa ya? Dia itu mengalami berbagai jenis tindakan bullying apapun itu pasti akan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, Pak. Seperti nanti akan bermasalah pada lingkungan sosial, jadi individu ini akan sulit berinteraksi dan bergaul di lingkungan sosial ya Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang mau merespon? Saya Pak. Menurut saya dampak bullying ini bisa mengakibatkan depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya Pak. Kayak gangguan kecemasan gitu Pak. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi nggak yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan Miranti. Kalau untuk kasus tersebut menjadikan dampak yang negatif bagi korbannya Pak. Jadi memiliki kecemasan yang sangat berlebihan dan rendahnya percaya diri yang dimiliki terhadap lingkungan, mengalami depresi yang tinggi dan bisa mengakibatkan yang fatal yaitu dapat mengakibatkan bunuh diri Pak. Mengakibatkan bunuh diri. Betul, bagus sekali. Sesuai dengan topik pembahasan kali ini, jawaban kalian, anak-anakku semua, sudah bagus-bagus, sudah keren-keren, hebat. Benar sekali yang kalian sudah paparkan dari kasus bullying itu, sangat luar biasa sekali nih efeknya. Ya, hingga bisa mengakibatkan bunuh diri. Ya, Bapak di sini akan menampilkan salah satu contoh kasus yang ada yang sedang rame-ramenya dibicarakan oleh media-media atau bahasa sekarang tuh viralnya ya dalam kasus bullying itu. Oke, bisa dilihat di sini ada siswa MTS Kota Mobagu meninggal dunia setelah dibully 9 teman dan korban diikat hingga ditendang. Sungguh ironis kegiatan kasus tersebut sampai korban meninggal dunia. Coba, kira-kira dari kalian memahami nggak siapa yang merugi dalam kasus tersebut? Saya Pak izin menanggapi. Ya, boleh. Kalau dilihat dari kasus yang tadi itu, mungkin tindakan bullyingnya udah cukup parah ya Pak. Betul. Atau tinggi. Karena sudah sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, mirisnya lagi ini kita mengetahui fakta yang ada bahwa kondisi ini dilakukan pelakunya itu merupakan masih di bawah umur. Dan tentunya yang akan merugikan cukup besar pasti dari pihak korbannya ini. Karena juga akan dari segi proses hukum sendiri akan sangat sulit bagi pelaku mengalami mendapatkan proses hukuman yang seadil-adilnya Pak. Gitu. Adilnya, betul. Jadi proses tersebut pasti pelaku akan juga merasakan depresi pastinya. Karena sudah membuli temannya sehingga temannya menjadi korban bully dan sampai meninggal dunia. Sangat disayangkan, pasti akan mengganggu kegiatan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Lalu juga kalau sampai diusut sampai ke secara hukum, pasti pelaku pasti akan merasa rugi juga gitu. Pasti banyak hukuman-hukuman atau yang akan diberi oleh pelaku ya oleh 9 teman yang telah membuli temannya itu sampai meninggal dunia. Selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi? Menurut saya dari kasus tersebut sangat mengerikan ya Pak, hingga mengakibatkan kematian pada korban bully. Jika saya di posisi orang yang terdekatnya, saya akan langsung melakukan proses hukum, tapi yang melakukan juga ini sih ya, anak di bawah umur, jadi sulit sekali untuk diusut ya. Mungkin nanti dia akan jadi dimasukkan ke penjara anak. Ada kan ya penjara anak ya Pak? Betul, ada penjara anak memang. Semua
bisa dipenjara, anak-anak di bawah umur bisa dipenjarakan ya kalau sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena negara kita kan negara hukum gitu. Semua bisa diproses adil-adilnya ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya. Oke anak-anakku, selanjutnya ada lagi mau menanggapi? Ayo, silakan. Selanjutnya ada lagi mau menanggapi? Saya, Pak. Silakan. Menurut saya dari kasus ini kita bisa belajar sih, Pak. Maksudnya belajar tuh belajar untuk lebih memperhatikan dan memberikan perhatian untuk orang-orang di sekitar kita. Karena bisa saja ini juga sedang terjadi pada teman kita tanpa kita sadari, Pak. Betul. Betul sekali. Tanpa disadari bisa itu semua terjadi. Selanjutnya ada lagi mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, Aulia. Menurut saya dari tindakan tersebut sangatlah tidak benar ya. Apalagi pembulian ini dilakukan oleh sekelompok siswa yang masih di bawah umur, dan dari pembulian ini sampai merenggut nyawa seseorang. Untuk pemberian sanksi cukup rumit karena para pelaku masih di bawah umur. Namun seperti yang diharapkan, para pelaku harus diberi sanksi yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Betul Segitu aja, sekali. Pak. Terima kasih jawaban dari teman-teman, sudah sangat hebat, sudah bisa memahami dari kasus bullying tersebut. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih ada atau tidaknya faktor seseorang menjadi pelaku tindakan bullying seperti kasus ini? Karena kita tahu bahwa kebanyakan dari pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Nah, kira-kira ada nggak jawaban dari kalian? Ada yang tahu nggak jawabannya? Atau kalian bisa ya sharing? Boleh? Silakan. Faktor lingkungan, Pak. Seperti dia merasa superior dan merasa memiliki kekuasaan gitu, Pak. Yang tinggi di muka bumi ini, Pak. Menurut saya kayak gitu. Di muka bumi. Oke, bagus jawabannya. Jadi faktor lingkungan juga sangat mendominan untuk kasus tersebut. Jadi kita harus bisa pintar-pintar dalam bergaul, tentu dalam lingkungan yang ke arah baik-baik saja. Jangan sampai ke arah yang kurang baik. Jadi kalian bisa memahami dalam diri kalian lingkungan yang baik atau tidaknya, harus bisa memilih ya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Silakan Sri Rahayu. Iya, jadi kalau menurut saya sendiri ada banyak faktor untuk seseorang menjadi pelaku bullying. Biasanya dari faktor lingkungan dan faktor keluarga. Nah, dari faktor lingkungan ini terkait dengan pergaulan si anak, seperti pelaku ini pernah mengalami hal serupa atau mengalami tindakan bullying. Lalu untuk dari faktor keluarga sendiri, biasanya anak-anak ini yang pelaku bullying ini mungkin tidak mendapatkan perhatian yang seperti yang diharapkan dari keluarganya. Seperti itu, Pak. Bagus sekali jawabannya Sri Rahayu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, Miranti. Silakan. Kalau saya biasanya sih dari faktor lingkungan juga dan dari faktor keluarga juga ya, Pak. Seperti kurangnya perhatian dari orang tuanya yang menjadikan anak mencari perhatian di luar dengan tindakan-tindakan yang kurang baik seperti bullying tersebut, Pak. Pola asuh dalam keluarga juga tidak kondusif yang menyebabkan anak mengalami dan dapat melampiaskan kepada teman sebayanya. Terus memiliki keinginan kekuasaan demi mendapatkan pengakuan dari orang sekitar dengan menindas yang lebih lemah. Seperti itu, Pak.
Oke, bagus sekali jawabannya Miranti. Selanjutnya ada lagi? Saya izin menanggapi, Pak. Boleh, ayo. Saya sangat amat setuju, Pak, sama opini teman-teman tadi. Menurut saya lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh membentuk perilaku kita. Karena mungkin saja pelaku merasa hal tersebut bukan bullying, tetapi hanya bercanda. Menurut saya itu sih, Pak, hal yang membahayakan dari bullying. Itu pelaku suka kadang tidak memikirkan hal yang mereka lakukan ketika membuli. Betul, bagus sekali atas jawaban teman-teman semua. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya sedikit ingin menanggapi, Pak. Boleh, silakan. Sama dengan teman-teman, mungkin faktor yang mempengaruhi para pelaku, terutama faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang terlalu bebas tanpa pengawasan dari orang tua, dan hal ini menyebabkan para pelaku merasa bahwa tindakan yang dilakukan benar tanpa ada yang menasihati bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Segitu aja, Pak. Betul. Bagus jawabannya. Jadi beberapa dari teman-teman semua, anak-anakku, sudah bisa memahami faktor-faktor lingkungan apa yang kurang baik. Banyak faktor-faktor lingkungan dari dalam maupun dari luar, secara langsung atau tidak langsung, tanpa kita sadari, semua bisa terjadi begitu saja dengan kasus bullying seperti ini. Semoga kita semua terhindar dari kasus-kasus bullying ini. Karena mau bagaimanapun, kasus bullying ini tidak dibenarkan. Semua ada aturannya. Ya, anak-anakku. Oke, jadi tindakan bullying ini tidak bisa dibenarkan. Pastinya tentu saja hal ini sangat salah untuk dilakukan. Apalagi ditambah individu yang melakukan ini pastinya di bawah umur, ya. Orang-orang yang di bawah umur yang masih belum mengetahui atau benar atau salah, kurang baik atau tidak baik, biasanya itu mudah saja melakukan kasus bullying. Terus yang seharusnya di masa-masa remajanya itu dihabiskan untuk belajar melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung kegiatannya, kesehariannya, dan pribadiannya lebih berkembang, menambah potensi dalam dirinya. Nah, itu sangat penting untuk teman-teman kalian semua, untuk anak-anak remaja yang seharusnya melakukan hal itu, ya. Malah kalau beda kasus dengan orang yang malah lebih suka bermain, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak mengenal satu sama lain, hal-hal yang kurang baik itu malah suka dilakukan gitu, ya. Terus sehingga menyebabkan mereka yang sudah melakukan kasus bullying ini melakukannya dengan sengaja gitu, karena menurut mereka hal itu tuh menjadi suatu kesenangan gitu, ya. Padahal itu dilarang oleh hukum, apalagi sampai mengorbankan korban jiwa, ya. Kita harus memahami dampak besar dari perilaku bullying ini. Karena tindakan bullying ini mungkin bisa saja kalian sepelekan, namun sebenarnya sangat menyakitkan hati korban, ya. Dan dalam kasus ini juga tindakan bullying sudah dilakukan di luar nalar, sudah nggak bagus banget dalam kasus ini, udah parah gitu kalau misalkan bahasa sekarang, ya. Udah nggak bisa dipikirkan kepikiran lagi oleh akal sehatnya. Nah, karena bagaimana bisa mereka melakukan tindakan itu sampai menghilangkan nyawa seseorang. Oke, begitu ya teman-teman, anak-anakku semua, dalam kasus bullying. Sekarang Bapak mau mendengar dari kalian untuk memberikan kesan apa yang terkait dalam kegiatan dan topik serta pembahasan yang berunsur BMB3 dan harapan terkait materi ini. Ada yang tahu belum? Ada yang sudah tahu belum BMB3 itu apa?
Tidak ada yang tahu ya? Ini. Jadi Nggak tahu, Pak. Oke, baik. Bapak jelaskan, BMB3 itu B berpikir, ya. M merasa, ya. B bersikap, terus bertindak, serta bertanggung jawab. Oke, paham? Sudah paham BMB3 itu apa? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, sekarang Bapak mengharapkan kepada kalian untuk melakukan atau mengupayakan apa yang telah Anda serap dari ilmu yang telah Bapak sampaikan mengenai dari unsur BMB3 tersebut. Ayo, coba anak-anakku. Saya dulu boleh nggak, Pak? Oke, Ayu, persilakan, Sri Rahayu. Jadi kesan yang saya dapat hari ini terkait materi pembulian ini, tentu saja kita mengetahui ternyata dampak dari bullying sangat besar, sampai ada kasus kehilangan nyawa seseorang. Nah, dengan adanya materi ini, kita juga dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan si korban ataupun si pelaku. Nah, seperti itu, Pak. Karena dari bullying sendiri ini memang sejak awalnya kan sangat tidak dibenarkan. Nah, diupayakan agar adanya berbagai tindakan-tindakan pencegahan yang kita lakukan akan mengurangi sedikitnya kasus dari bullying tersebut. Sudah? Pak, sudah. Bagus, hebat sekali jawabannya Ayu. Selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi selain Ayu mengenai BMB3 ini? Siapa? Miranti, Pak. Miranti, silakan Miranti. Kalau saya sendiri, materi yang telah diberikan pada Bapak hari ini sangat bermanfaat bagi saya, ya, Pak. Dapat berpikir agar lebih terjauhi dari dampak-dampak bullying yang merugikan orang lain, sampai yang mengakibatkan kematian. Betul. Harus memiliki perasaan terhadap orang lain, dan harus bersikap tegas jika ada seseorang untuk melakukan tindakan bullying. Dan saya akan memberikan tindakan kepada pembuli untuk memberikan keadilan. Harus memiliki tanggung jawab jika hal bullying tersebut terjadi. Seperti itu, Pak. Bagus sekali jawabannya, Miranti. Setelah ini ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Pak. Silakan, Yara. Kesan dan pesan saya dalam materi ini sangat bermanfaat ya, karena saya tahu tuh dampaknya seperti apa, faktor-faktornya gitu. Terjadi bully itu seperti apa. Dan saya harap saya bisa menjauhkan dari membuli atau dibully. Insya Allah, semoga ya kita semua tidak membuli. Setelah mengetahui kasus-kasus bully-bully ini, kita tidak membuli atau membuli, ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Ayo, saya Ningrum, silakan. Menurut saya materi pertemuan kali ini sangat menarik sih, Pak, untuk kami, karena perilaku bullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi bermanfaat untuk saya, setidaknya saya bisa membantu mencegah kemungkinan terjadi bullying pada saya ataupun teman-teman saya. Bagus, hebat. Ada lagi nggak? Ada yang mau menanggapi untuk hal-hal BMB3 ini, unsur-unsurnya? Saya sedikit menanggapi, Pak. Dari materi yang diperoleh hari ini, kita bisa jadi mengetahui bahwa tindakan bullying benar-benar sangat tidak boleh dilakukan ya, karena sangat berdampak buruk bagi orang lain. Dan diri kita. Ya, benar, dan kita. Dan jika saya melihat terjadinya tindakan bullying, alangkah baiknya diberikan pengarahan agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan yang seperti diharapkan agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, baik untuk diri pribadi maupun lingkungan sosial. Seperti itu.
Bagus, jawabannya sudah cukup ya. Ada lagi mau menanggapi? Oke, baik. Atas jawaban teman-teman semua, sudah mengetahui kasus-kasus bullying, apa itu bullying, faktor apa saja, lingkungannya apa yang menyebabkan bullying itu bisa terjadi. Oke. Semuanya sekarang kita akan mengakhiri kegiatan dari bimbingan kelompok ini. Alhamdulillah kita sudah diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini dengan tema Stop Bullying. Alhamdulillah teman-teman anak-anakku sudah mengerti bullying itu apa ya. Banyak ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dalam kedepannya. Semoga bisa lebih berpotensi lagi, meninggalkan hal-hal yang kurang baik dan mengembangkan diri kalian lebih baik lagi. Baiklah, sebelum Bapak menutup kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita sekarang berdoa kembali menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian yang tercinta, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng di sini. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri kesempatan hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, di lain waktu, dengan keadaan yang sehat walafiat, ya. Semoga terhindar dari penyakit dan mara bahaya. Semoga semua bisa berkumpul kembali, ya. Dalam kegiatan hari ini Bapak akhiri bimbingan kelompoknya, serta kalian sudah berperan aktif sekali dalam kegiatannya sampai akhir saat ini. Kegiatan hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali anak-anakku.